Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas. Baik, Sudah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kok ini nggak mau turun sih. Nah, pada waktu pandemi melanda kita melihat bukan saja terjadi badai sitokin, tapi juga badai penggunaan obat. List yang saya paparkan ini hanya sebagian, dan saya yakin dari waktu ke waktu, bahkan mungkin dari minggu ke minggu, jumlahnya akan bertambah terus. Ini menimbulkan sesuatu kekhawatiran pada kita, bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan benar, seperti telah diulas oleh teman saya tadi, Dr. Budiono. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersepakat dulu bahwa penggunaan obat yang irasional dapat mencelakakan pasien dan meningkatkan biaya pengobatan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang tidak setuju dengan ini. Kedua, bahwa kesepakatan dasar yang untuk layanan kedokteran yang rasional, bahwa obat itu harus aman dan efektif dan didukung oleh bukti ilmiah yang layak dipercaya. Kita lihat, ini sedikit contohnya. Tahun 1950, dokter-dokter bedah yang membuka abdomen punya kebiasaan menaburkan bubuk streptomisin sebelum menutup rongga abdomen ketika operasi selesai. Dasar pemikiran rasionalnya adalah, kalau saya taburkan bubuk streptomisin, tentu secara teoritis kuman yang masih hidup yang potensial menimbulkan peritonitis akan mati dengan bubuk streptomisin itu. Dasar rasionalnya ada, tapi sayang tidak disusul dengan pembuktian ilmiah. Yang terjadi adalah setelah sekian tahun digunakan, orang terheran-heran. Sebagian orang, pasien yang ditaburi bubuk itu, berhenti bernapas. Usut punya usut, kemudian orang tahu bahwa itu disebabkan karena blokade transmisi asilholin untuk menduduki motor end plate. Salahnya di sini adalah dasar dari pemikiran rasional yang tidak dibuktikan secara ilmiah. Tahun 21, baru tahun, atau awal tahun lalu, pengguna chloroquine, lopinavir, ritonavir untuk infeksi COVID diberikan EUA. Dasarnya, rasionalitasnya ada, yaitu di tabung reaksi, obat-obat ini memperlihatkan efek antivirus. Kemudian, dengan bukti yang minimum diberikan EUA, kemudian akhirnya diketahui bahwa ternyata tidak ada gunanya. Sebagian daripada ini EUA-nya kemudian ditarik. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Tahun 20, beberapa perusahaan vaksin dunia itu memikirkan metode baru. Jangan suntikan virus mati atau virus hidup, tapi suntikan saja messenger RNA-nya. Kalau dia masuk ke dalam sel, nanti dia akan bikin spike protein. Teorinya ada, jadi dasar rasionalitas, disusul dengan pembuktian ilmiah, dan kemudian baru digunakan. Ini yang benar mestinya. Jadi pesan yang kita dapat adalah bahwa pengetahuan kedokteran berbasis pemikiran rasional itu baik dan perlu, namun harus ditunjang dengan pembuktian ilmiah, baru boleh digunakan dalam pelayanan. Nah, kemudian kita bisa bertanya, apa perbedaan antara empirical therapy dan empirical medicine? Empirical therapy ini nothing wrong. Dia digunakan untuk terapi awal pada infeksi berat, jadi kita tidak akan menyoroti ini. Tapi empirical medicine itu adalah pemberian layanan kedokteran berbasis pengetahuan empiris. Ya, sekarang kita lihat pengetahuan empiris. Pertama-tama kita lihat evidence. Evidence adalah sesuatu yang mengkonfirmasi kebenaran atau ketidakbenaran mengenai suatu hipotesis. Empirical evidence adalah suatu bukti yang layak dipercaya yang berbasis pengalaman yang lalu. Jadi orang mengatakan ini a posteriori belief. Ya, empirisme ini berbasis pada sesuatu yang kita bisa observasi secara indrawi. Misalnya, kalau kita mencium bau rokok, kita tahu
di ruangan yang kita masuk itu ada orang sedang merokok, atau tadinya ada orang yang baru merokok di situ lalu pergi. Kalau kita berhadapan dengan pasien dengan luka berbau busuk sekali, pengalaman empiris mengatakan itu adalah koinfeksi yang disebabkan kuman-kuman anaerobik. Ini benar. Kalau ada pasien dengan Glasgow Coma Scale yang angkanya 3, kita tahu ini sudah mati batang otak. Semuanya ini adalah berbasis empiris dan benar. Jadi, apa perbedaan antara empirical evidence bertentangan atau tidak dengan EBM? Sebetulnya tidak. Karena pengetahuan kedokteran berbasis EBM itu sejalan dengan pengetahuan berbasis empiris. Ya, dari mana kita tahu? Spironolactone adalah salah satu obat utama untuk pasien dengan gagal jantung. Semuanya itu dengan EBM dan juga sejalan dengan evidence. Jadi pokok permasalahannya adalah bagaimana menggunakan obat atau metode terapi yang tanpa didukung bukti ilmiah yang layak. Ini inti pada persoalannya. Nah, pengetahuan berbasis pengalaman itu didasarkan pada observasi dan eksperimen berbasis pada pengalaman indrawi bersifat a posteriori. Jadi kalau kita bilang api itu panas itu benar, itu pengalaman empiris dan tidak bisa disangkal. Kemudian, lawan dari pengetahuan berbasis pengalaman itu apa? Empiris tadi ya. Lawannya adalah pengetahuan berbasis pemikiran rasional. Nah, ini sering dijadikan dasar penyusunan hipotesis. Sering dijadikan penyebab terjadi ini yang menjadi salah satu biang keladi terjadinya observer's bias. Hanya berdasarkan teori, lalu diterapkan begitu saja. Jadi cirinya ini berpikir secara a priori, logis, dan mengandalkan akal sehat saja, tapi tidak disertai dengan pembuktian yang adekuat. Jadi pengembangan pengetahuan a priori ini mesti kita sikapi dengan hati-hati ya. Yang posteriori, a priori dan posteriori saling mengisi. Nah, ini adalah siklus dari ilmu pengetahuan yang sangat kita kenal, mulai dengan perumusan masalah, ada hipotesis, metode, kesimpulan, kemudian generalisasi. Kita lihat sampai di hipotesis ini adalah a priori, kemudian pada waktu kita mendapatkan hasil kesimpulan, data, maka kita itu masuk ke dalam a posteriori. Jadi ini saling mengisi. Apa hubungan yang ada antara kedokteran berbasis empiris dan EBM? Sebetulnya, kedokteran berbasis EBM itu termasuk ke dalam kedokteran berbasis empiris. Namun, dilengkapi dengan tingkat hierarki. Apa kelebihan antara kedokteran berbasis, kelebihan dari kedokteran berbasis pengalaman? Yang berbasis pengalaman atau empiris, ini pengalaman indrawi merupakan sumber pengetahuan yang benar karena bertumpu pada fakta. Tapi kekurangannya adalah pengetahuan yang hanya bersumber pada pengalaman pribadi seseorang seringkali tidak objektif sehingga timbul bias. Sekarang kita coba lihat pengalaman berbasis bukti ilmiah. Kita sudah tahu dan kita sangat percaya. Ini definisinya kita sudah kenal semua. Pada intinya, definisi ini mengatakan evidence-based medicine itu ada 3 pilar. 1, bukti penelitian yang terbaik yang ada pada saat itu. Kedua, berbasiskan keahlian klinik dari dokternya, yaitu clinical expertise. Dan yang ketiga, ada nilai yang dirasakan manfaatnya oleh pasien. Jadi pada intinya EBM ini integrasi dari ekspertis klinis, nilai bagi pasien, dan bukti klinik yang terbaik. Ini adalah hierarkinya. Kita sudah kenal, tapi saya lihat selintas saja ya. 1A meta-analisis systematic review ya dari RCT. Yang 1B minimal 1 RCT, randomized control trial. 2A minimal 1 uji klinik tanpa randomisasi, minimal 2B minimal 1 uji klinik desainnya kuasi eksperimental before dan after itu. Yang ketiga adalah studi observasional, 4 pendapat pakar atau hasil konsensus.
kita amat yakin bahwa ini adalah gold standard, bagus. Apa benar? Belum tentu. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Pertama, pemikiran berdasarkan logika tidak cukup, namun harus disertai pembuktian sebelum boleh diterapkan dalam layanan. Kedua, kita harus mampu mengenali dan mereduksi bias dalam penelitian atau pernyataan pakar agar tidak terjadi pemberian layanan medik yang tidak rasional. Nah, ini coba kalau kita ulas ya, EBM yang kita letakkan pada tempat yang sangat terhormat itu masih tidak bisa lolos dari bias. Misalnya, yang terendah pendapat perorangan atau pakar sangat mungkin tidak objektif. Dan hasil konsensus dipengaruhi adanya sponsorship. Konflik kepentingan masuk di situ. Studi observasional tidak bisa dirandomisasi. Dan banyak faktor perancu yang tidak dapat dikendalikan. Yang stadiumnya, yang hierarkinya lebih tinggi, desain before dan after. Kuasi eksperimental. Tidak ada pembandingnya. Hanya ada satu arm di situ, jadi hanya diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Sumber bias juga. Faktor subjektivitas peneliti di sini amat besar. Kemudian, uji klinik tanpa randomisasi dan blinding. Dampak negatifnya, keseimbangan data awal seringkali tidak terjadi dan peluang biasnya besar. Hasilnya tidak bisa dipercaya. RCT masih bisa terjadi bias, misalnya karena tidak ada penyamaran, jumlah sampelnya terlalu kecil, kesalahan metodologi, uji statistiknya salah, kriteria seleksi pasiennya salah, namun sudah jauh lebih baik dari hierarki yang sebelumnya. Meta-analisis pun yang ditempatkan pada posisi tertinggi masih bisa terjadi bias. Karena apa? Karena majalah-majalah biasanya hanya mau menerima hasil penelitian yang berbeda bermakna. Yang tidak berbeda bermakna mereka tidak minat. Akibatnya apa? Yang muncul di literatur itu adalah hasil daripada penelitian-penelitian yang tidak seimbang. Karena yang tidak berbeda bermakna tidak dipublikasi. Ini juga sumber dari bias. Kalau pengalaman empiris juga, apalagi yang pengalamannya hanya empiris ya, sumber bias juga. Pengalaman indrawi itu punya keterbatasan. Misalnya, dua benda yang sama besar, kalau yang satu letaknya jauh sama yang dekat kelihatannya lebih besar dari yang jauh. Karena apa? Ya karena memang yang jauh tuh letaknya itu kelihatan kecil. Pengalaman indrawi juga bisa menipu. Orang yang sedang sakit agak berat, misalnya malaria, dia mengatakan air gula kok rasanya pahit. Ini indrawi bisa menipu. Dan ini yang ketiga, sering dipengaruhi oleh subjektivitas. Misalnya, banyak obat yang kita kenal sekarang ini yang terkait dengan penggunaan obat pada waktu COVID ini, efektivitasnya amat minimum, nyaris nol, namun dikatakan sangat bermanfaat oleh dokter maupun oleh pasiennya. Lagi-lagi ini sumber bias. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, baik pengetahuan empiris maupun EBM sebenarnya itu memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu kedokteran. Empiris dalam arti yang sebenarnya maupun EBM saling mengisi, saling melengkapi. Kedua, pemikiran-pemikiran hipotetik, pengetahuan atau pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan dasar untuk layanan pengobatan sebelum dibuktikan secara ilmiah. Ketiga, bahwa bias harus dikenali dan dihindarkan karena merusak pengetahuan berbasis empiris maupun EBM dan menyebabkan terjadinya penggunaan obat yang irasional. Yang keempat adalah kemampuan untuk melakukan critical appraisal ketika kita membaca jurnal atau informasi dan sebagainya amat berguna untuk mengurangi penggunaan obat yang irasional. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu sekalian.